Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam kita berikan, kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, selamat menikmati liburan tahun baru. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilimpahkan rizki dan hidayahnya selama menjalani sisa kehidupan kita. Pertama-tama saya mohon maaf mengganggu waktu liburnya, waktu bersama keluarga, karena ada pengumuman maupun keputusan yang memang sifatnya mendadak terkait dengan telah diputuskan atau dikeluarkan surat keputusan bersama 4 menteri, antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan, yang telah memutuskan tahun ajaran 2021-2022 semester genap dapat dimulai dengan sistem pembelajaran tatap muka terbatas 100% atau sesuai dengan kapasitas kelas yang dimiliki oleh sekolah, ya, selama full hari belajar efektif dalam 1 minggu sesuai keputusan pemerintah daerah masing-masing. Untuk DKI, hari belajar efektifnya adalah 5 hari dari Senin sampai Jumat. Daerah yang lain ada yang Senin sampai Sabtu, tetapi untuk DKI adalah Senin sampai Jumat. Terkait hal tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu disikapi. Yang pertama, ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, yaitu wajib memiliki akun Peduli Lindungi. Ya, jadi nanti siswa sebelum masuk ke sekolah itu melakukan scan barcode yang ada, yang insya Allah mungkin paling lambat hari Rabu sudah siap, ya, karena yang kemarin ada tangan-tangan jahil yang sudah merobek, ya, nanti akan diperbarui dan juga akan kami perbarui tempatnya juga, tidak di depan gerbang mungkin karena takut terlalu banyak, ya. Nah, wajib memiliki akun Peduli Lindungi sesuai dengan nik anak, ya, dan nomor telepon yang didaftarkan pada saat imunisasi atau vaksin kemarin. Yang kita ketahui bahwa tanggal 27 Desember kemarin SDN Duri Kepa 01 telah melaksanakan vaksinasi massal untuk siswa-siswinya. Nah, terkait Peduli Lindungi nanti akan terlihat, ya, bahwa yang boleh masuk adalah anak dengan label hijau atau label kuning, ya. Sedangkan untuk label merah ini belum vaksin, ya, masih dalam pertimbangan, keputusannya nanti hari Senin, ya. Dan yang label hitam dipastikan tidak boleh masuk ke sekolah, ya. Artinya apa label hitam? Nanti dijelaskan di sesi Zoom meeting nanti jam 4 insyaallah. Jadi pastikan. Nah, bagi yang handphonenya 1, handphone Androidnya 1, ya, nanti tidak apa-apa, akunnya diinstal dengan berbagai
ID atau berbagai akun bisa, ya. Peduli Lindungi itu bisa lebih dari satu akun. Yang penting pastikan ketika anak berangkat atau diantar ingin masuk ke sekolah, pastikan yang aktif adalah akun anak, jangan akun bapaknya atau ibunya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketentuan yang kedua adalah pastikan anak dalam keadaan sehat sebelum masuk sekolah. Jadi kan pastikan dalam keadaan sehat dan sudah sarapan. Ya. Jadi bagi yang kurang sehat, pilek, batuk, atau agak pusing, agak meriang, intinya jika ada keluhan, ketidaksehatan atau tidak fit, jangan dipaksa untuk ke sekolah. Karena sekolah bukan penitipan anak, ya, tapi adalah sarana untuk belajar. Kalau memang tidak siap belajar, jangan dipaksakan untuk belajar di sekolah. Jadi masih ada beberapa dari kasus yang kemarin bulan November dan Desember kita PTMT, masih ada yang anaknya diantar oleh ojek padahal dalam keadaan kondisi kurang sehat, ya, kemudian dibiarkan masuk. Nah, itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Yang berikutnya, pastikan seluruh perlengkapan sekolah baik buku tulis, buku paket, dan alat-alat tulis lainnya, ya, pastikan lengkap dan dibawa. Jadi perlengkapan pribadi wajib dipenuhi, ya, karena nanti tidak diperkenankan pinjam meminjam di kelas. Ya. Yang berikutnya, perlengkapan pribadi yang lain seperti tisu, hand sanitizer, sapu tangan, atau masker cadangan juga wajib dibawa, ya, wajib dilengkapi oleh siswa. Jadi harus membawa satu buah masker cadangan dan satu masker yang digunakan, ya, selama di sekolah. Itu yang sesuai standar 3 lapis. Nah, kemudian perlengkapan sekolah dan alat tulis itu juga wajib dibawa masing-masing. Tidak diperkenankan pinjam meminjam. Yang berikutnya, selama di sekolah, ya, tidak diperkenankan untuk membeli makanan di luar, baik di kantin maupun di luar sekolah di gerbang. Karena kantin di dalam sekolah tidak buka atau belum boleh dibuka, dan anak juga belum boleh jajan di luar. Jadi masing-masing nanti ketika jam istirahat akan diberikan jam istirahat, ya, menikmati makanan atau minuman, ya, yang telah dibawanya di dalam kelas. Yang mudah-mudahan nanti ada yang membantu untuk mengawasi, ya. Mudah-mudahan nanti ada yang membantu mengawasi. Jadi tidak keluar kelas, tetap berada di dalam kelas, dan mohon dihimbau anaknya atau diberi pengertian anaknya agar ketika makan tidak sambil bersenda gurau atau berbicara satu sama lain, ya. Jadi makan dengan posisi semua seperti belajar menghadap ke depan, dan makan makanannya dengan rapih, serta menjaga kebersihan kelas. Untuk kebersihan kelas nanti akan dibentuk jadwal piket. Nah, ini masih dalam pembahasan apakah nanti siswanya yang piket atau orang tuanya yang piket, ya. Karena kalau siswanya yang piket dikhawatirkan
sambil bersenda gurau dan sebagainya. Nah, yang berikutnya, selama berada di sekolah, siswa dilarang untuk bersenda gurau, kemudian saling berkumpul atau tetap harus patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, yang berikutnya, jadwal sekolahnya adalah dari Senin sampai Jumat, mulai pukul 6.30 hingga pukul 11 untuk kelas tinggi ya. 456 tuh sampai pukul 11 maksimal. Apabila nanti ada di luar jadwal tersebut, mungkin lebih cepat terkait dengan adanya sesuatu dan lain hal, nanti kewajiban guru kelas masing-masing akan memberitahu melalui grup WA grup. Kemudian yang berikutnya terkait dengan penyerahan rapot atau pembagian rapot, masih dalam pembahasan karena mungkin sekaligus mengumpulkan materi evaluasi selama 2 hari PTMT 100% agar bisa dibahas sekaligus pada saat pembagian rapot. Jadi pembagian rapot mungkin bisa dilaksanakan di hari Rabu atau hari Kamis, masih menunggu keputusan berikut. Terakhir, khususnya saya ya, dan kami pihak sekolah juga mengharapkan bantuan dari orang tua murid untuk meringankan tugas kami menjadi satgas. Karena dengan adanya ketentuan PTMT 100% ini, maka mutlak guru seluruhnya berada di dalam kelas. Hanya tersisa penjaga sekolah dan pesuruh sekolah sebanyak 2 orang, kemudian operator 2 orang, ya. Jadi total hanya 4 orang. 4 orang ini harus menjaga sirkulasi orang tua di gerbang, ya, baik di gerbang, situasi lalu lintas, kemudian pengawasan terhadap label scan peduli lindungi, kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan protokol cuci tangan sebelum masuk kelas, ya, kemudian nanti pergantian jam istirahat, artinya anak-anak istirahat, gurunya jika dimungkinkan juga bisa beristirahat, ya. Nah, selama guru beristirahat ini tentunya ada yang mengawasi di kelas. Nah, kemudian nanti sirkulasi juga pada saat pulang, dan ini butuh tenaga yang tidak sedikit. Yang jelas tenaga di SDN Duri Kepa 01 berulang kali pernah saya sebutkan sangat terbatas. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bagi yang punya kepedulian terhadap keberhasilan putra-putrinya, belajar anaknya, saya harapkan dapat membantu secara sukarela dan ikhlas, ya, mengharapkan ridha Allah. Ya, insya Allah akan dibalas dengan balasan yang setimpal, kalau tidak kepada ibunya, insya Allah kepada anaknya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat bekerja sama dan saling membantu menyukseskan kegiatan ini. Nah, itu saja sementara yang saya sampaikan dalam video sosialisasi singkat tentang PTMT 100% yang akan dilaksanakan tanggal 3 besok serentak, ya, se-Indonesia 3 dan 4. Jadi saya harapkan semua dapat menyimak dengan baik dan memahami isi video ini. Apabila
ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silahkan nanti mengikuti Zoom meeting yang insya Allah akan saya adakan pukul 4 sore atau ba'da asar. Ya, ba'da asar hingga selesai. Jadi mohon yang tidak paham atau ada yang mau ditanyakan hadir di sini. Memang tidak wajib, tetapi saya harapkan hadir semua, ya. Karena besok hari Minggu saya harus hadir di sekolah untuk mempersiapkan hari Senin. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ingin membantu bisa datang ke sekolah. Insya Allah saya jam 8 atau jam 9 sudah sampai di sekolah. Nah, setelah selesai video ini, saya harapkan yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, ya, mohon disimak dari awal sampai akhir, jangan sampai gagal paham maupun salah pengertian nih. Ya, mohon untuk japri, ya, untuk japri melalui WA dengan format atau dengan isi teks bahwa saya telah menyimak video sosialisasi singkat PTMT 100% dan saya siap mengikuti dan menyukseskan PTMT 100% di SDN Duri Kepa 01 dengan penuh tanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.